Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 22 November 2021, di mana kita memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memilih Santa Cecilia menjadi martirmu. Dan ketika hukuman tiba, dia menyanyikan puji-pujian kepadamu karena ia telah diberikan kesempatan untuk mewartakan Engkau sampai pada titik akhir hidupnya. Amat luar biasa Santa Cecilia karena imannya yang kokoh dan teguh. Semoga kami boleh belajar dari Santa Cecilia untuk selalu menyanyikan kidung-kidung kegembiraan dan sukacita dimanapun kami berada, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Di bait Allah tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Santa Cecilia. Biasanya di paroki-paroki, Santa Cecilia dimasukkan dalam kelompok nama KOR, ya, KOR Santa Cecilia Paroki Anu. Nah, siapakah Cecilia? Cecilia mempunyai suami bernama Valerianus. Dan memang wanita ini adalah wanita yang penuh dengan seni. Mungkin pelindung para penyanyi. Suaranya merdu. Dan Valerianus itu belum menjadi seorang Kristiani, tetapi mempunyai istri seorang Kristiani. Dan pengaruh dari Cecilia adalah mempengaruhi juga saudara Valerianus, itu Tiburtius. Lalu dibaptis. Kemudian mereka bertiga akhirnya mengadakan, boleh kata, baksos, tertangkap dan dihukum. Namun mereka tetap dengan sukacita mengalami. Dan bagaimana Cecilia dihukum? Dibakar hidup-hidup. Tetapi dia terus bernyanyi, memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, dan sebagainya, seterusnya, sampai akhirnya api itu melalap tubuhnya sendiri. Habis. Tapi sesudah itu bergemalah semangat orang-orang yang penuh dengan seni suara bergabung dan boleh katakan mengidolakan Santa Cecilia. Nah, saudaraku terkasih, bacaan pada hari ini membicarakan tentang seorang janda miskin yang memberi seluruh kehidupannya bagi donasi. Dan ini ditampilkan oleh Yesus untuk membuka mata
para orang-orang kaya ahli kitab. Kenapa? Kata aturan mengatakan setiap bulan orang harus memberikan persepuluhan. Dan tentu dengan busung dada mereka masukkan uang-uang itu dengan pakaian yang macam-macam, mungkin dengan gelang-gelang yang tangan yang panjang, sering dia masuk ke dalam kotaknya. Sesudah itu dengan bangga mereka pergi melangkah meninggalkan kotak itu. Ini menyebalkan oleh peristiwa ini. Tapi ini yang dilakukan orang-orang kaya yang dongak kepalanya. Lalu datang si miskin yang memberi seluruh hasil kerjanya pada hari itu. Dengan keringat, dengan pakaian atau rambut yang tidak teratur, dia datang. Dan Yesus mengingatkan kepada para murid, itu loh, wanita yang luar biasa, yang menahan lapar pada hari ini. Kenapa? Uangnya dia dapatkan diberikan untuk persembahan. Jadi bukanlah kuantitasnya, kualitas dari pemberian diri. Inilah yang ingin ditekankan. Karena itu bacaan ini dipakai untuk memperingati Santa Cecilia yang mempunyai kualitas pribadi yang luar biasa dalam pemberian diri. Bagaimana dalam kesulitan, dalam hari di mana dia akan dihabisi nyawanya, dia masih bergembira, memuji-muji Tuhan yang menciptakannya. Mungkin kalau kita sudah gemetaran, takut, tapi dia tidak. Dia dengan pedenya menyerukan kepada Tuhan kasih karunia yang luar biasa yang telah diberikan kepada. Maka Santa Cecilia menjadi contoh teladan berani menghadapi segala situasi dan risiko dari sebuah iman. Semoga kita boleh belajar dari Santa Cecilia dan juga belajar dari wanita janda dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu bagaimana dengan memberi seluruh jiwa dan hati kepada Tuhan lebih berharga daripada hanya memberi harta. Maka kemudian semangat ini dipakai oleh gereja untuk para biarawan-biarawati yang menyerahkan dirinya untuk menjadi relawan-relawan gereja dalam hidup bakti yang sampai hari ini mewarnai kehidupan gereja. Santa Cecilia, doakanlah kami.